Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Apa kabarnya Bapak Ibu semua, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini? Saya percaya kita semua luar biasa, amin. Pagi hari ini kita mengucapkan hati kita mau bawa penyembahan kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, sebab Dia Allah yang layak dimuliakan. Dan saya percaya di setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan, selalu ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Tuhan, kita mau agungkan namanya pagi hari ini. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, sebab kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari yang indah ini kami boleh kembali berkumpul beribadah baik di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir melawat setiap kami dan Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang dalam masalah Tuhan yang campur tangan dan bukakan jalannya. Yang sedang dalam pergumulan kami percaya mukjizat Tuhan terus terjadi bagi anak-anak Tuhan, baik yang di rumah maupun di tempat ini. Berkati dan pimpin ibadah kami pada pagi hari yang indah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami awali ibadah kami pada pagi hari ini, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari persiapkan hatimu. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Yes. Kami mau naikkan pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak dipuji, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Kami mau berikan hati kami hanya tertuju kepada Kau Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Yes Tuhan, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama kami hidup Tuhan, selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian kami, pujian kami, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kita mau ulang lagu ini dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku
bermazmur bagimu. Selagi ku ada. Setiap waktu, Yesus Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengan Tuhan, biarlah manis kau dengan Tuhan, manis kau dengan Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Katakan inilah yang ku rindukan, inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari angkat tanganmu, sama-sama kita katakan, inilah yang ku rindukan setiap waktu. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan katakan, hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka. Katakan, dan hatiku, dan hatiku bersuka. Katakan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau mulai ibadah kami dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Coba mungkin bisa dilihat kiri kanannya. Ya, wah sudah full semuanya. Boleh dong kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapak Ibu sudah siap memuji Tuhan? Wah suaranya belum terdengar nih. Coba dari sebelah kanan saya. Bapak Ibu sudah siap memuji Tuhan? Amin. Udah 100%. Yang sebelah kiri saya, Bapak Ibu sudah siap memuji Tuhan? Semuanya Bapak Ibu sudah siap memuji Tuhan? Amin. Luar biasa. Haleluya. Pagi hari ini kita mau tertawa, kita mau naikkan pujian kita sebab kita bersuka cita pagi hari ini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita.
Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya. Kita mau lebih semangat lagi muji Tuhan, amin. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya. Yang mesti memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau katakan la 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 ya. Mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Kami mau menari Tuhan, Ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. katakan haleluya. Rohmu hadir di sini. Haleluya. Dengan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan bagi hari ini. Tepuk tangannya cuma segini aja. Wah, haleluya. Saya percaya Tuhan hadir di tempat ini, baik di rumah maupun di tempat ini. Saya percaya Roh Tuhan selalu senantiasa ada di manapun kita berada, kapanpun, di saat dan situasi seperti apapun. Saya percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan selalu menguatkan kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Semua hutang terlunaskan dengan cepat. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami
Kami menerima kenaikan dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan, semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, serta kerohanian kami diberkati. Sekarang kami akan memberi persembahan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, Surya kan terus ada. Mari kita ulang lagu dari pertama bersama-sama. Terima kasih Yesus. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, Surya kan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan, Surya kan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan, Surya kan terus ada. Terima kasih persembahannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Sebelum kita menaikkan pujian ini, aku mau sharing sedikit. Kemarin di Youth, sharingnya tentang self love. Bukan hanya anak muda yang tidak mencintai dirinya sendiri. Terkadang orang dewasa pun tidak mencintai diri sendiri. Misalnya, kita malu sama pekerjaan kita. Pekerjaan kita kurang baik mungkin di mata orang. Kamu kok kerjanya begitu, kamu kok kerjanya begitu. Tapi Bapak Ibu percaya, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kita tetap indah di mata Tuhan. Amin. Amin. Kita mau nyatakan, Yesus, aku sangat mencintai-Mu Tuhan. Amin Yesus. Aku gak ada apa-apanya kalau gak ada Engkau Bapak. Aku bisa ada sampai saat ini semua karena kasih karunia-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapak. Engkau baik Yesus. Yes Tuhan Yesus. Ini kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari kita mau katakan sama-sama. Aku cinta Engkau Yesus. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus.
namamu indah, Yesus. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari semua angkat tanganmu dan katakan, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Tidak malam masih. Kini dia
Haleluya. 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 Terima kasih Bapa dalam surga. Benar sesuai dengan lagu ini katakan bahwa kami tetap memuji dan memuliakan. Karena memang Engkau yang layak untuk menerima pujian dari kami Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami wajar untuk kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan keharusan kami lakukan itu ya Aba ya Bapa. Thank you Tuhan buat pagi yang indah ini. Kau masih berikan kami tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Biarlah anugerah kasih-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami lebar untuk kami dengar firman-Mu. Kami serahkan waktu ruang kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya bersama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita, silakan duduk. Haleluya, shalom. Saudara diberkati Tuhan, pastikan kita selalu merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita hari ini tahu bagaimana kita belajar untuk mengasihi diri sendiri adalah sesuatu momen ya. Ini satu momen saudara, bagaimana kita belajar mengasihi diri kita sendiri. Kalau saudara tahu sebelum kita memberikan perhatian kepada orang lain, sebelum kita belajar untuk mengasihi orang lain, tentunya kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana sih caranya? Ada banyak cara sebenarnya. Dalam kesehatan selalu diajar kita harus tidur yang cukup, kita makan secukupnya juga, ya. Sebenarnya hal itu adalah bagian dari mengasihi diri sendiri. Karena kalau bukan kita yang mengasihi diri kita sendiri, siapa? Maka oleh karena itu hari ini tema kita belajar tentang bagaimana kita kasih, ya, bagaimana kita mengasihi. Saya menyapa dulu teman-teman kita yang ada di streaming kita, biarlah tetap terus maju ya. Karena dalam ibadah ada kekuatan Allah yang menyatu dalam diri kita. Kita beri tepuk tangan dulu buat teman-teman kita yang ada di streaming. Ya, cukup banyak yang mengikutinya. Saya percaya mereka juga akan alami dan rasakan kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita langsung masuk dalam topik kita, berdampak mengasihi diri sendiri. Klik silakan. Dalam Roma 5 ayat yang ke-8 kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi yang paling menarik dari ayat ini adalah yang terakhir saudara. Kenapa saya katakan menarik? Karena apa? Kita diajar kasih dan walaupun kita hari ini mungkin belum seperti apa yang Yesus inginkan, seperti apa yang Yesus harapkan, tetapi kita tetap dikasihi waktu kita sedang berdosa. Jadi kalau saat ini saudara bisa berpikir apakah orang yang membunuh akan bisa diselamatkan Tuhan? Bisa. Apakah orang yang bersalah mereka masih diampuni Tuhan? Bisa. Apakah mereka yang pernah menipu, mereka yang pernah mencuri, mereka yang pernah merampok, bahkan berbuat brutal sekalipun, apakah mereka bisa diampuni? Yes, bisa. Kalau saudara lihat jauh kita tarik dari perjanjian baru, ada seorang kisah yang bernama Saulus. Betapa kejamnya dia membunuh anak-anak Tuhan. Betapa teganya dia membunuh para pengikut-pengikut Kristus. Siapapun yang ditanya Paulus pada saat itu pengikut Kristus langsung mati. Tidak ada cara lain. Pasti kematian. Betapa banyak juga korban-korban yang waktu ketika melihat Paulus berdiri berkhotbah, mereka menghakimi Paulus. Mereka marah kepada Paulus. Kok orang yang seperti ini, kenapa kok bisa layak? Kenapa orang seperti ini kok dipakai Tuhan? Kenapa orang yang seperti ini kok bisa memberitakan Injil? Saat itu ada katakan bahwa kalau kita mengasihi bukan berarti mengasihi diri sendiri.
Mementingkan diri sendiri membuat kita mengabaikan kepentingan orang lain. Merasa kita paling penting, merasa kita paling harga daripada orang lain. Sesuatu yang seringkali terjadi, merasa inilah hamba Tuhan. Seringkali ini gambaran dari seorang hamba. Kadang kita merasa kalau sudah mengambil bagian, kita adalah raja dari segala-galanya. Kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan berarti kita menjadi segala-galanya dan kita menjadi otoriter. Seringkali kelihatan itu terjadi. Padahal kalau kita tahu kita ada di tempat ini, melayani bukan sebagai suatu tugas. Melayani adalah sebuah kehormatan di hadapan Tuhan. Saya bisa melayani karena memang saya melihat banyak perjalanan hidup saya ditolong oleh Tuhan. Lagi-lagi kalau saya boleh kisahkan hidup saya ngalami 2 kali dalam masuk penjara, bukan satu yang mudah. Saya pikir masuk penjara orang hanya melihat kenakalan-kenakalan. Padahal di balik kenakalan itu ada rencana Tuhan ingin mengubah saya. Berkali-kali Tuhan sudah minta saya menjadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah mau jadi pendeta. Dari dulu, bahkan saya jadi pendeta baru 2001. Ya, memutuskan diri untuk jadi pendeta baru 2001. Ya, dan itu panjang sekali perjalanannya. Saya tidak melihat bahwa itu adalah satu keputusan yang terbaik. Tetapi memang itulah yang saya harus ambil. Saya sudah bilang, Tuhan saya sudah melayani, Tuhan saya sudah bermain musik, Tuhan saya sudah jadi WL, sudah jadi ketua kaum muda, saya sudah jadi ketua sekolah minggu, saya sudah jadi ketua remaja. Cuma yang belum ketua kaum wanita saja. Itu sudah saya lakukan. Saya cukup setia, tiap hari ada di dalam gereja, rasanya kan gak ada yang kurang. Tapi Tuhan mau saya jadi pendeta. Saya gak tahu ujung-ujungnya pendeta tiba-tiba saya harus menjadi kepala sidang. Saya tidak pernah tahu kalau itu adalah satu keputusannya. Nah inilah yang boleh menjadi satu keunikan di dalam sebuah kehidupan. Kita gak pernah tahu ending kita seperti apa, persiapan apa yang Tuhan mau inginkan. Satu ketika saya bilang, Tuhan oke. Kalau Tuhan mau jadikan saya hamba Tuhan, saya minta 3 syarat Tuhan. Kalau pertama saya katakan Tuhan, kalau saya jadi pendeta, saya mau jadi pendeta tiap minggu. Saya nggak mau nggak ibadah, nggak mau nggak khotbah. Saya mau tiap minggu saya khotbah. Itu ya saya ngomong saudara. Pandemi ini saya nggak paham lagi apa rencana Tuhan selanjutnya. Yang kedua Tuhan, kalau saya jadi pendeta, saya mau khotbah di antara 5.000 sampai 10.000 orang. Dan semua dijawab satu persatu. Yang ketiga saya bilang, Tuhan kalau saya jadi pendeta, saya mau seperti pendeta besar. Pak Gilbert, Pak Niko, saya mau seperti mereka. Ke luar negeri, keliling dunia, dan khotbah di luar-luar negeri. Ternyata itu pun terbukti saudara. Saya lakukan, menyerahkan diri kepada Tuhan, ternyata berdampak buat hal-hal yang lain. Hari ini saudara tidak tahu apa yang Tuhan mau rencanakan dalam hidup kita. Hari ini kita nggak pernah tahu apa. Saya berpikir saya hanya ada di Cendrawasih selama-lamanya dan saya hanya bertetap di Cendrawasih dan saya tidak jadi apa-apa. Saya masih merasakan tiap minggu itu tidak pergi kemana-mana. Saya hanya tunggu hari Minggu di ibadah ketiga waktu itu. Jatuhnya di hari ketiga, ibadah ketiga yaitu umum jam 4 sore. Itu yang saya pegang. Jadi hari Minggunya saya cuma antar anak sekolah minggu, saya duduk-duduk ngobrol-ngobrol makan dan selesai pulang dan langsung balik lagi ke rumah. Mempersiapkan diri jam 3 untuk berangkat lagi di ibadah. Tapi itu berganti loh saudara. Karena saya tahu Tuhan mau pakai hidup saya. Saya gak pernah menyangka kalau saya bisa ada di tempat-tempat gereja-gereja untuk saya bisa berkhotbah. Tapi itulah bagian. Di sini katakan, menerima dan menghargai keberadaan dirinya apa adanya. Oleh karena ia tahu sang pencipta yang menghadirkan ke dunia memandang dirinya berharga. Mengasihi sedemikian rupa. Bahkan sampai rela datang ke dunia untuk menyelamatkan. Yesus adalah pilot project yang betul yang bisa dicontoh oleh kita. Yesus adalah keteladanan yang harus kita ikuti. Dia datang dengan penderitaan. Dia datang bukan dengan tempat yang baik. Dia ada di kandang domba waktu itu. Dan dia dalam kedewasaan pun menjelang dewasa dia harus dikejar-kejar. Dia harus pergi beberapa tahun lamanya ada di Mesir. Dan bukan naik mobil, bukan naik pesawat tapi jalan kaki. Bapak Ibu yang pernah pergi ke Israel bisa merasakan betapa jauhnya dari Mesir sampai ke Israel.
Itu naik mobil 6 jam atau 8 jam kalau tidak salah. Kalau jalan kaki, kita nggak pernah tahu berapa sampai waktu itu. Jarak yang cukup panjang, perjalanan yang cukup jauh, gunung yang tinggi berbatu-batu, tidak enak untuk kita lalui, saudara. Tapi itu Yesus rasakan. Hanya untuk hidup. Dan hidupnya pun tidak lama, 33 tahun setengah saja usianya. Dan dia melayani 3 tahun untuk melayani saudara. Tetapi dampaknya sampai hari ini, saudara. Karena apa? Karena dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kalau dia mengasihani dirinya sendiri, dia tidak mau mati buat saudara. Kalau dia hanya sayang untuk dirinya sendiri, dia tidak pernah mau berkorban untuk kita. Kalau Yesus tidak berkorban, ingat baik-baik, kita tidak akan pernah ada di tempat ini. Kalau Yesus tidak berkorban, kita tidak akan ada artinya hari ini beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada kematian, tidak ada penebusan. Kita perlu ada penebusan, dan penebusan itulah yang membuat kita semakin berarti hidup kita. Ya, sama kalau saudara punya surat rumah nggak ditebus, pasti saudara saya tahu rumah itu nggak berharga. Tapi kalau saudara tebus, berarti saudara merasa itu ada harganya. Ada harganya, saudara harus tebus nih. Karena ini berarti bisa disekolahin ini sertifikat. Kalau disekolahin kan lumayan. Kalau saudara nggak ada harganya, apa yang mau ditebus, saudara? Ya, ini banyak besi. Kalau besi biasa saja, saudara akan cuek. Tapi kalau itu emas, saudara akan jaga itu dan saudara rapikan. Itu yang terjadi. Nah, saudara lihat, bagaimana kita mengasihi diri sendiri. Ada 3 cara. Yang pertama, peduli. Kalau saudara mau mengasihi, kita peduli, care. Dengan hal apapun. Yang kedua, berkorban. Yang seperti dilakukan oleh Rasul Paulus sampai memilih tidak menikah. Dia memilih untuk menciptakan banyak Alkitab, bahkan 13 kitab diciptakan. Ini sesuatu amazing. Mari hidup kita jangan pernah disia-siakan. Kalau Yesus sudah mati di kayu salib, lalu saudara biarkan hidup saudara begini-begini terus. Tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan. Dan saudara hari dituntut untuk baca Alkitab, tidak pernah baca Alkitab. Dituntut untuk berdoa pagi, tidak berdoa pagi. Apa yang kita mau persembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan? Harus saudara, berani bayar harga. Waktu saya menjadi gembala sidang, beban yang sangat berat saya tahu. Saya harus punya satu target. Saya harus punya satu momentum. Bukan hanya pembangunan gereja menjadi target saya. Yaitu pembenahan SDM. Bagaimana sumber daya manusianya harus makin kuat. Hari ini tantangan lagi buat gembala, saudara. Kami sering diskusi gembala-gembala. Di mana anak-anak Tuhan sudah mulai lemah dalam berdoa. Jujur saya rasakan itu kok. Lemah dalam berdoa. Hari Sabtu yang biasanya mereka rajin berdoa, hari ini menurun sekali. Ya mungkin hampir 60% kira-kira penurunannya untuk mereka tidak berani untuk berdoa. Ketakutan mulai di ambang hati kita yang begitu besar daripada kita keseriusan kepada Tuhan. Saya tidak menyalahkan saudara, tapi memang ini keadaan. Saya tidak menghakimi saudara. Iblis pingin banget saudara jatuh. Iblis pingin banget saudara tergeletak. Tapi Tuhan sudah berikan kuasanya kepada saudara. Roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Artinya apa? Kita mampu menaklukkan. Kita akan ada pemenangnya. Dan yang ketiga adalah Saul. Bagaimana Saul? Dia tidak mengasihi. Betul. Saat-saatnya dia tahu bahwa dia bukan segala-galanya. Satu ketika dia jatuh. Keinginan-keinginan duniawi yang mulai keluar, saudara. Dia melakukan bahwa Samuel tidak perlu ditunggu. Ya, pada saat itu dia harus menunggu Samuel untuk membakar korban. Tapi dia tidak berpikir, udah biarinlah. Saya juga raja, saya ini kan pilihan Tuhan juga. Akhirnya sebelum datang Samuel, korban yang harusnya imam yang membakar, tetapi Saul mendahuluinya. Akhirnya apa? Saul tertolak. Dia merasa segala-galanya. Hati-hati saudara. Mengasihi diri sendiri bukan merasa dia segala-galanya. Dan saat itu ketolakan terjadi bagi Saul. Sampai akhirnya dia diganti oleh Raja Daud. Nah, saudara-saudara itu kisah-kisah. Kalau saudara sudah lihat, kita harus belajar. Pengalaman buruk seseorang
tokoh Alkitab yang sudah kita baca, tokoh Alkitab yang sudah disampaikan, ketika dia tidak taat kepada Tuhan, ketika dia tidak mengasihi Tuhan, ketika dia tidak mengasihi diri sendiri, akhir kehidupan, ending hidupnya adalah kesusahan dan kesulitan. Saudara hari ini harus tetap terus terhubung dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, supaya pada waktu nanti Tuhan melihat saudara, pada waktu Tuhan menilai saudara, saudara tidak menjadi celaka, tapi saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Itu yang kita cari. Yang membenarkan diri kita ini adalah diri kita sendiri, saudara. Yang mau membuat kita tunduk kepada Tuhan adalah diri kita. Saat ini Tuhan bisa apa sih kalau kita nggak jadi orang Kristen? Nggak bisa bikin apa-apa. Tuhan gak bisa bikin apa-apa kalau saudara meninggalkan Tuhan, enggak. Banyak orang Kristen yang keluar masuk, entar Kristen, entar enggak Kristen, entar Kristen, entar enggak Kristen, saudara. Banyak. Tapi yang mengembalikan dia kembali kepada Tuhan adalah kasih Tuhan, itulah yang membuat dia kembali kepada Tuhan. Dia ingat kembali, iya ya, selama saya sudah meninggalkan Tuhan, apa untungnya? Enggak ada. Saudara meninggalkan Tuhan, yang ada adalah banyak ruginya. Tapi kalau saudara dalam Tuhan, ingat baik-baik. Kenapa kita tetap harus mempertahankan? Itulah yang Tuhan mau. Jaga supaya kita tetap terhubung. Supaya kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Timotius sudah katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Banyak saudara. Kemarin sempat saya hitung waktu di bulan Januari ada 180 kejadian yang sudah terjadi bencana di Indonesia ini. 180 saudara, banyak. Bahkan kalau sekarang Februari sudah lebih. Jawa Tengah hari ini banjir sudah 1,5 meter saudara. Bayangkan sudah banyak orang yang, kalau banjir itu bukan hanya korban hidup loh saudara. Tapi harta benda. Orang yang kendaraannya tergelam semuanya. Saya pernah ngalamin waktu di Citra 6. Masih banjir saudara, saya mencoba lewatin, itu ternyata motor saya harus turun mesin semuanya saudara. Dan saya lihat betapa ruginya kena banjir. Dan korban bukan hanya harta benda, tapi nyawa juga menjadi bagian, penyakit makin besar. Kita sedang melawan penyakit COVID, kita sudah sedang diserang dengan hebatnya luar biasa, tapi kita hari ini punya cara yang bagaimana lagi kalau kita nggak dekat dengan Tuhan. Maka lagu seringkali saya katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah. Belajar dari situ saudara. Daud tahu, hanya dekat Allah saja dia jadi tenang. Pak, Bu, dekat dengan Tuhan terus. Amin. Karakter manusia Tuhan tahu apa saja. Klik. Tidak berbelas kasihan kepada sesama. Sering sewenang-wenang. Mau menang sendiri, tidak mau mengalah, serakah. Selalu menunjukkan prestasi dan kelebihan-kelebihannya yang dimiliki. Alias sombong. Tidak mau mengerti orang lain. Memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Pelit. Bengis, ego. Ini karakter buruk. Kalau saudara masih ada satu di antaranya, mari lepaskan itu, tinggalkan itu semuanya. Kalau saudara mau belajar kasih, ini adalah bulan kasih saudara. 1 bulan ini kita ngobrol tentang kasih, bagaimana mengasihi diri sendiri, bagaimana mengasihi sesama, bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana mengasihi keluarga, bagaimana mengasihi gereja, bagaimana mengasihi Indonesia negara kita. Kita akan diajar dalam bulan-bulan ini mengasihi saudara. Tapi ingat, kalau masih ada karakter-karakter buruk yang kita tinggalkan dalam diri kita, itu akan merusak seluruh perjalanan hidup kita. Satu aja ada. Semua sistem yang dalam peradangan otak kita ini akan terganggu saudara. Satu aja. Mari kita rubah. Markus 12 ayat 31 katakan, dan hukum yang kedua ialah kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi Tuhan sudah katakan tidak ada yang lebih utama. Hanya kasih yang paling utama. Kita tidak lagi melewati 10 hukum Taurat. Tapi hukum ini yang Tuhan kasih. Karena kalau bicara tentang kasih sangat luas saudara.
Kasih bicara, kalau kita ngobrol tentang kasih di firman Tuhan, begitu banyak ratusan kata-kata kasih yang tertulis dalam Alkitab ini. Tapi saudara bayangkan, apakah kita mau biarkan pertunjukan yang sudah Tuhan beri buat saudara. Pertunjukan keteladanan dalam kehidupan Yesus sudah dia contoh, sudah dia lakukan. Di mana dia berada di sebuah kota, Yesus selalu bikin mujizat. Ada di kota Gerasa, Tuhan bikin mujizat. Ketemu perempuan Samaria, dia bikin mujizat. Ketemu pemungut cukai, dia bikin mujizat. Ketemu orang muda Nain, dia bikin mujizat. Kepada orang yang lumpuh, Tuhan bikin mujizat. Di saat dia berkhotbah, ada banyak bikin mujizat. Di tepi pantai Galilea, dia bikin mujizat. Jadi berkali-kali Tuhan menunjukkan, mujizat Tuhan adalah bukti kasih. Amin. Bukti kasih. Apakah kalau kita belajar mengasihi diri sendiri ada dampaknya? Pasti ada. 3 hal dampak jika kita mengasihi diri sendiri. Yang pertama saudara lihat, klik. Dia akan membantu untuk membangun hubungan positif. Hubungan kita jadi positif, dia tahu ini loh. Saudara tidak lagi bicara tentang kenegatifan hari-hari ini, tapi positif. Dari perkataan sudah dimulaikan di bulan Januari. Dari pemikiran. Dari perbuatan, tunjukkan kita orang Kristen. Jangan sampai kita jadi orang Kristen, kita juga yang mengeluh. Jangan sampai kita jadi orang Kristen, kita juga yang paling heboh bicara tentang kesulitan hidup. Iya, wah begini-begini. Tapi dia lupa, Tuhan sudah pelihara dia. Jangan ceritakan keburukan-keburukan kepada orang lain. Tapi ceritakan kemuliaan Tuhan lebih dari segala-galanya. Yang utama adalah Tuhan terlebih dahulu. Kalau orang lagi sedang mengeluh hidup, kita kasih saran. Banyak berdoa Pak. Saya tahu ini susah. Tapi saya merasakan Tuhan begitu baik pelihara. Maka hari ini ada yang sampai gak makan. Bukannya belum makan ya, beda. Gak makan sama belum makan. Kalau belum makan kan beda. Tinggal tunggu makan. Siapa yang gak makan sampai hari ini? Itulah bukti pemeliharaan Tuhan saudara. Saudara jangan mikirin Sinca, ya kasih angpau. Belum, jangan dulu. Ya. Jangan berpikir, waduh gak punya uang. Saudara tenang, Tuhan akan sediakan segala-galanya. Allahku akan memenuhi segala yang menjadi kebutuhanmu. Amin. Ya apalagi kalau saudara pikir Tuhan segala-galanya. Dia tuh senang dipuji. Dia itu senang dimuliakan. Tapi kalau yang ada dari mulut orang Kristen baru pulang gereja. Susah banget ya zaman sekarang ya. Cabai naik. Kalau cabai naik kurangin makan cabainya. Emang saudara beli cabai 1 kilo makan habis. Kita tahu harga cabai 80.000 ya sekarang ya. 55.000. Karena saya baru pulang dari pasar tadi. Kemarin. Tahu banget saya harga cabai. Saudara ibu-ibu kalah. Saya langsung tahu. Harga cabai pasar induk langsung. Tapi bukan berarti. Isi saya tahu. Mahal. Belinya berapa? 1/4. Nah kayak gitu saudara. Pedasnya sama. Kalau kurang pedas 1 jangan dimasak. Dimakan pasti pedas banget saudara. Jangan dimasak 1 aja saudara. Yang ada yang harus kita lakukan adalah pujian kepada Tuhan. Bukan kesusahan zaman yang diceritakan. Bukan penyakit yang diceritakan. Bukan tragedi yang diceritakan. Tapi kemurahan dan kemuliaan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ini membantu membangun hubungan positif. Kalau saudara jadi diri saudara yang ada adalah membuat orang menjadi drop. Apalagi dia lihat ini kan suka khotbah. Tapi ngomongnya tentang kesusahan. Berarti pengkhotbah juga susah ya. Betul gak saudara? Dia biasa di mimbar tapi ngomong tentang kesusahan. Ya Bu sekarang susah ya Bu ya. Saya juga gak ada yang undang-undang khotbah Bu. Saya bilang ini orang bukan memuliakan Tuhan loh. Harusnya dia tinggikan Tuhan. Pak susah ya Pak. Ini adalah ujian hidup. Menang kita akan naik di bawah ke tempat yang lebih tinggi. Amin. Itulah hebatnya Tuhan. Tularkan hal yang benar dalam hidup kita. Tularkan kepada teman sesama kita hal yang positif. Jangan ikut-ikutan menjadi negatif. Hati-hati lu saudara. Pagi itu orang Kristen pulang gereja. Naik Gojek cerita. Pulang gereja. Ya sekarang susah ya. Ya Mas banyak berdoa Mas sama Tuhan. Semuanya Tuhan sudah atur. Covid saudara pada ketakutan Covid semuanya. Akhirnya stres orang. Kasih kekuatan. Filipi 1 ayat 7-8. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Paulus ada di dalam penjara tetapi dia tidak menunjukkan kesusahannya. Paulus ada di penjara, tapi dia tidak pernah cerita tentang bagaimana Allah tidak baik buat dia. Tidak. Paulus bisa nggak bilang begini, Tuhan aku kan udah belain Tuhan, kok kenapa saya di penjara? Tuhan aku kan udah belain Tuhan, kenapa saya harus dipukul? Kenapa saya harus disiksa? Kenapa saya harus begini? Bisa saja. Tapi Paulus tidak. Dia katakan, aku justru memiliki kasih mesra. Yesus merindukan kamu sekalian. Ini yang harus ada, tipe kita harus tipe yang hebat, tipe yang luar biasa. Bukan KW-KWan. Bilang kiri kanan, kamu jangan KW-KWan. Banyak iman KW-KWan yang kayak gini saudara. Hasil reject. Saudara bukan hasil reject, saudara adalah limited edition. Amin. Nah, saya membuat statement begini. Pada saat Anda dipenuhi Roh Kudus, pada saat itulah kasih Allah dicurahkan. Roh Kudus ada gak sejak Anda percaya sama Tuhan? Hari ini ada Roh Kudus kan dalam diri kita? Betul. Orang yang jahat, tapi dia orang Kristen, ada gak Roh Kudus? Nah, pembohong ada gak Roh Kudus? Pencuri ada gak Roh Kudusnya? Bingung kan? Ada. Semua orang berdosa yang pernah mengenal Yesus Kristus, dia ada Roh Kudusnya. Buktinya Paulus. Roh Kuduslah yang mengingatkan dia untuk dia bertobat. Yang terpenting adalah kita harus peka. Bahkan orang yang jahat-jahat itu bisa bertobat karena Tuhan mengasihi. Dia tidak pernah meninggalkan. Ya, asalkan dia pernah menjadi orang percaya loh. Dia meninggalkan Tuhan. Tapi yang belum percaya ya pasti belum ada. Tapi yang sudah pernah percaya. Kasih Allah inilah yang membuat Anda bisa membangun hubungan lebih baik. Anda dapat menikmati kebersamaan hidup dengan orang di sekitar Anda. Jadi teladan lagi. Tunjukkan yang positif. Yang kedua, selain membangun hubungan yang positif, saudara akan membantu orang lain menjadi inspirasi. Tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi. Wow, saya kagum dengan bapak ini. Saya kagum dengan ibu ini, ulet luar biasa. Ditinggal suaminya udah bertahun-tahun sejak anaknya masih pada kecil-kecil. Tapi ibu ini tetap menjadi orang yang luar biasa dalam hidupnya melayani Tuhan. Inikah yang harus saudara hadirkan? Amin. Jadi hidup kita ini akan jadi inspirasi. Yoel, kamu tahu gak Yoel? Hidup kamu ini akan jadi inspirasi loh. Maka kamu harus hidup yang benar. Maka kamu harus hidup yang baik. Supaya orang lain nanti, anak cucumu akan melihat. Anak cucumu akan mengikuti. Anak cucumu akan membuat sebuah cerita. Bahwa punya opa, namanya Opa Joel. Omanya Oma Uni. Ya, dia menjadi teladan. Amin. Iya dong, kalau saudara hidup saudara belangsakan. Aduh jangan kasih contoh dia mah. Jangan kasih contoh. Kenapa? Hancur. Mari hadirkan hidup saudara akan membuat inspirasi. Lihat opa yang luar biasa. Opa Petua itu luar biasa. Tapi kalau nyanyi, wah semangatnya luar biasa. Saudara juga harus begitu. Itu opa. Jam 7 pagi gereja. Jam 6 sudah bangun. Jam 6 sudah siap-siap. Semua pokoknya dia udah perlente. Untuk pergi ke gereja. Yang namanya hari Minggu, dia tidak ada yang namanya absen. Mau hujan, mau banjir, itu opa tetap ke gereja. Nah ini jadi inspirasi. Sudahkah hidup kita jadi inspirasi? Tanya kiri kanan, kamu udah jadi inspirasi belum? Hah? Jadi keteladanan. Sudah akan dijadi cerita orang lain dong. Matius 5 ayat 13-14 katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sempat kemarin Pak Charles khotbah, dia sampaikan tentang bagaimana mahalnya garam. Betul saudara. Kalau hari ini kalau saudara baca, karena saudara lihat harga garam 1.000 perak juga dapat. Tapi dulu harga garam itu mahal luar biasa, melebihi emas.
Harga garam lebih emas dulu saudara. Ya, bukan berarti saudara hari ini menganggap garam yang biasa, jangan. Ini menjadi garam yang sangat luar biasa. Dan terang yang luar biasa, terang tidak akan pernah tersembunyi yang ditaruh di bawah gantang. Tapi terang yang taruh di atas gunung, yang menjadi contoh, yang menjadi orang-orang lihat. Dan juga waktu garam, dia harus nyemplung, membaur, supaya apa? Menjadi warna. Jadi saudara ingat, kalau orang Kristen ngomong yang gak benar, akan berdampak gak? Jadi gak benar. Dampak. Maka perkatakan perkataan yang positif. Nah, statementnya bilang gini, menjadi murid Yesus berarti guru kita adalah Yesus. Ingat deh, menjadi murid Yesus, guru kita Yesus. Kita harus meneladani dia yang sempurna, meski kita sendiri tidak sempurna. Matius 5:16 katakan demikian, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hati-hati. Kita ini harus menunjukkan perbuatan yang baik dan memuliakan. Jadi kalau kita salah berarti kita tidak memuliakan Tuhan. Kalau kita berkata tidak benar, hati-hati. Saudara hati-hati. Kadang-kadang kita asalan tulis-tulis kata-kata di Facebook. Caci maki kita, marah kita sampaikan di Facebook. Tapi minggu depan kita pasang kita lagi di gereja. Orang yang lihat teler. Yang lihat teler dia bilang, waduh ini jangan-jangan dia salah makan bakso nih. Kita harus tunjukkan saudara. Maka apa yang kita pegang itu mencerminkan kita. Contoh nih, saya punya handphone. Handphone saya gambar cewek, bukan istri saya. Tapi saya khotbah loh. Fotonya cewek-cewek, bule-bule saudara yang cantik-cantik. Saudara apa perasaannya? Halo, kan saudara suka ngintip-ngintip kan lihat Pak Joel punya histori kan, saya kan suka lihat loh histori. Tiba-tiba ngintip saya gitu, ngintip. Yang buka siapa, yang komen siapa, yang gak komen. Biasa, yang orang pendeta tren yang pasti tahu lah saudara. Maka saudara kalau lebih bau ya, lebih mau ya jangan buka-buka. Jadi kalau saudara mencerminkan kata-kata yang tidak baik, tapi satu sisi saudara mengeluarkan kata-kata statement firman Tuhan. Firman Tuhan. Tapi satu sisi saudara caci maki. Yang ada apa? Ini orang gila ya jangan-jangan ya. Pasti. Tapi mari kita tampakkan apa dalam diri kita kalau kita mengasihi diri sendiri. Kalau saudara akan menjadi inspirasi orang lain. Tunjukkan hidup saudara yang benar aja. Yang gak benar itu adalah gangguan. Gangguan jangan terlalu sering. Yang namanya gangguan terlalu sering namanya rusak. Kalau rusak mestinya dibanting. Jangan diperbaiki lagi saudara. Itulah hati-hati. Jadi kalau mau sumpah serapah jangan di media sosial. Orang akan lihat saudara. Yang di streaming juga ingat. Jangan caci maki di media sosial. Kamu tulis ini tentang ini. Aduh hati-hati. Besoknya saudara tulis ayat Alkitab. Yang di belakang, pret. Ya dia bilang, ini orang kacau. Ya, di sini sih gak ada, amin. Gak ada yang ngaku. Inspirasi yang kita berikan ibarat cahaya di tengah kegelapan. Orang lain melihat terang itu, lalu datang mendekat karena tertarik dengan hidup kita. Tertarik karena hidup kita. Ingat, orang mau percaya karena orang Kristen yang lama. Orang Kristen yang lama haruslah membuat ketertarikan. Gimana orang mau jadi orang Kristen? Lihat orang Kristennya pada modelnya kayak gitu. Untung di sini nggak ada. Amin. Ya, satu. Tertarik dengan hidup kita, kemudian turut memuliakan Tuhan. Yang terakhir, kalau kita mengasihi diri sendiri adalah membantu mengenalkan Kristus lewat hidup kita. Mengenal hidup kita. Wow, saya kagum. Ini sosok yang benar-benar luar biasa. Saya juga sangat hati-hati saudara. Saudara juga jangan sampai percaya sama Yesus karena melihat hidup saya. Aduh saya minta ampun saudara. Takutnya kalau saya lagi ngomel saudara, istri saya sering kali saudara, kalau saya naik mobil gitu, ada sedikit saja, istri bilang apa? Entah jemaat lu. Kenapa dia selalu bilang itu jemaat lu? Iya benar juga ya, kalau kita selip pasti buka. Shalom Pak Pendeta, ampun. Saya pernah saudara, ya saya udah cerita atau belum ya,
Waktu itu saya belanja di Citraland. Ya, waktu belanja di Citraland kita beli baju, istri saya juga beli baju, tiba-tiba saya pakai baju yang biasa saja, nggak pakai jas. Kalau jas pasti saya dibilang pendeta. Pakai baju biasa, ya seperti kayak Pak Yusuf jalan begitu ya. Nemenin di di tempat kasir tertulis, jika tidak ada bon Anda gratis. Saya biasa kayak papi saya gitu, suka bercanda gitu. Pak, udahlah nggak usah kasih bon supaya biar gratis. Aduh Pak, jangan dong Pak, nanti saya yang rugi. Udah tuh, saya terus ngomong cuma 2 kali doang. Terus dia bilang gini, Pak maaf ya, Bapak pendeta Joel ya. Aduh. Bapak pendeta Joel ya, saya suka dengan Bapak khotbah loh. Saudara, itu rasanya malunya luar biasa saudara. Pendeta ngajarin supaya orang jangan kasih stroke supaya gratis. Astaga, naga. Malu banget saudara. Langsung saya bilang, itu kata istri saya udah keluar. Istri saya bukan bilang, hebat dia. Enggak, istri saya bilang apa? Rasain loh. Istri saya cuma bilang begitu, bukannya, kamu hebat ya. Enggak, istri saya bilang apa? Rasain loh. Aduh, Barbie marah. Malu banget ya. Saya itu malu banget saudara pada saya itu. Aduh iya ya kok. Maka saudara kadang-kadang kita memang bisa bebas. Nah, kalau sudah jadi orang Kristen maaf ya. Bobo Alkitab hari Minggu, hari Senin bobo gudang garam akan repot. Minggu Alkitab, Senin Jumat gudang garam. Sabtu terakhir Samsu. Aduh ampun deh. Orang-orang Kristen yang kayak gini, saudara hati-hati. Kita harus membantu mengenalkan Kristus lewat hidup kita. Berat. Maka disuruh sangkal diri, pikul salib. Emang enteng saudara? Ya. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Statementnya yang terakhir saya bilang begini. Kita baca sama-sama. Klik. Pemain musik. Hampir semua orang yang berhasil memuliakan nama Tuhan dengan perkasa di bumi mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan kebanyakan dari mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dari mereka yang terlebih dahulu mengenal Yesus Kristus. Jadi dia mengenal karena ada yang mengenal. Maka kalau saudara yang mau dikenal, hati-hati karena pengenalan saudara menjadi catatan bagi orang tersebut. Nanti akan ada orang yang bilang gini, oh katanya orang Kristen, kok orang Kristen kayak gitu? Katanya orang anak Tuhan, kok anak Tuhan kayak gitu? Sakit gak? Sakit loh saudara. Oleh karena peran orang tua dan guru-guru sekolah minggu dengan tulus dan penuh cinta memberitakan, bersaksi dan mengajarkan siapa Yesus itu pada mereka. Jadi guru sekolah minggu juga tetap jadi teladan. Kita gak bisa sembarangan. Dalam hal ini kita ada catatan khusus. Di balik kehidupan kita ada catatan khusus. Supaya saudara jangan sekali-kali melepaskan iman percaya kekristenan kita dengan kehidupan kita yang brutal. Dengan kehidupan kita yang tidak menunjukkan takut dengan Tuhan. Mari, integritas tidak bicara kita dilihat orang. Integritas bicara pada saat saudara ada di tengah orang-orang. Jangan pernah hidup kita merasa aman, nyaman, tidak ada siapa-siapa yang tahu. Tapi kita harus percaya. Hari ini awal bulan yang baik. Segala sesuatu yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya, minta ampun. Supaya Tuhan bereskan. Amin. Silakan WL angkat pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah
tebus dosaku. Amin. Kekudusanmu melingkupiku. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu Yes, terima kasih Tuhan. mengalir memulihkan hidupku. Sungguh Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Haleluya, haleluya. Ku mau jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya mau menyapa terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa siapkan roti dan anggur supaya saudara bisa mengikuti bersama-sama dengan sikap yang sama seperti kami yang ada di ruangan ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-32. Nanti hambanya Bapak Pendeta Samuel akan membacakannya. Haleluya, haleluya. Demikianlah kebenaran itu, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Katakan amin. Amin, haleluya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, segala malam itu Tuhan mengambil roti. Dia katakan, inilah tubuhku, tubuh yang terpecah-pecah bagimu. Bapak Ibu, di awal saya sudah katakan kita tidak akan pernah menjadi orang hebat, menjadi orang yang berarti, menjadi orang yang bisa hidup sampai hari ini kalau bukan karena pengorbanan Tuhan. Tuhan pernah katakan, inilah tubuh kekekalan. Bagi barang siapa yang makannya, dia tidak akan mengalami kematian. Karena apa? Karena sudah mengenal Kristus. Bapak Ibu sudah mengenal Kristus. Mari lakukan segala sesuatunya dengan benar, supaya keteladanan Tuhan Yesus menjadi sempurna adanya. Lalu dia mengambil anggur, dia katakan, inilah darahku, darah yang tertumpah bagimu. Minumlah. Kiranya ini menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Saudara, hari ini kita adalah orang-orang yang berdosa. Oleh karena bilurnya kita disempurnakan. Oleh karena bilurnya kita yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, yang takut diberikan keberanian, yang bimbang diberikan ketetapan hati. Percayalah, Tuhan akan menjadi tempat yang tepat untuk Bapak Ibu alami kasih dan kuasanya. Mari kita lakukan, ambil perjamuan kudus ini dengan iman. Kalau saudara ada masalah, ada persoalan, kalau saudara ada di dalam ketakutan, mari percaya Tuhan akan kasih kekuatan buat saudara dan saya. Silakan welakan angkat pujian. Tuhan memberkati. Kuasa darah-Mu, Kau tertebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, kami percayakan kasih-Mu dan anugerah-Mu turun bagi kami semuanya. Ada saudara-saudara yang belum mendapatkannya, boleh angkat tangan. Yang belum mendapatkan dan melayani, para petugas bisa membantu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Mari saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mulai kita keluarkan roti kita dari plastik ini. Ada pesan Tuhan di balik roti hosti ini. Ayat untuk khusus buat saudara, kita baca ayat yang terlebih dahulu, baru teks yang akan kita baca dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Di Bilangan 6 ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Angkat roti ini. Ibayara basyandara balabashiki arabashan. Iyara balabalabasandara basiki ora iyara balalabasandara. Kidiyara balabalabasandara masik. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur buat segala kebaikan-kebaikan-Mu yang nyata hari ini. Kami tahu Tuhan ada rencana-rencana Tuhan ke depan yang luar biasa, yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan, ada rencana Tuhan yang terindah. Ketika Tuhan memberikan hidup-Mu, ketika Tuhan memberikan tubuh dan darah-Mu Tuhan, memberikan satu keyakinan bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang telah rela mati di kayu salib buat kami semuanya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya kalau roti ini adalah tubuh Yesus? Saudara percaya kalau Yesus telah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita? Percaya bahwa Yesus telah mengorbankan hidupnya buat engkau selama-lamanya? Kalau engkau percaya, mari kita makan bersama-sama. Katakan di dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan kita. Terima kasih Tuhan. Inilah darahku, darah yang tertumpah bagimu. Darah yang telah mengorbankan segala karena sakit dan penyakitmu, karena dosa-dosamu. Biarlah oleh biru-biru darah Tuhan kita disempurnakan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mencintai kita. Oleh karena itu, jadilah hidupmu berkenan selalu. Buatlah hidupmu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Firman Tuhan katakan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya kalau air anggur ini adalah darah Yesus. Darah yang telah menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Darah yang telah memberikan kita dihapus dari segala dosa-dosa kita. Kalau saudara percaya, mari kita minum bersama-sama. Katakan di dalam nama Yesus. Angkat tangan kita. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang takut diberikan keberanian, yang bimbang diberikan ketabahan hati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amayo pada Samuel akan memeteraikan perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Glory, glory Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Di pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mengingat kembali pengorbanan-Mu di kayu salib. Amin. Untuk menebus umat manusia di dunia ini. Dan kami bersyukur dari sekian banyak orang, kami adalah pilihan-Mu. Dan pula kami bersyukur di kesempatan ini bisa makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan, yang memberikan kekuatan dalam hidup kami, yang memberikan kelegaan dalam hidup kami. Darah-Mu lah yang menghapus dosa kami. Bersyukur Tuhan, kami percaya kami umat-Mu bisa menikmati perjamuan kudus karena anugerah Tuhan. Terima kasih, Engkau tambahkan kesehatan, kekuatan kepada kami semuanya. Terlebih itu semangat yang baru untuk mengiring Tuhan, sekalipun banyak tantangan dan rintangan. Terima kasih Tuhan, kami meteraikan perjamuan kudus pada pagi hari ini di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Yesus. Gelas-gelas bisa dipinggirkan. Terima kasih kepada hambanya yang sudah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Luar biasa. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan persembahan dari kaum pria. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan memberkati.
Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkan iman-Mu. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oke, boleh dong beri tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi untuk penampilan bapak-bapak. Wah, luar biasa, kayak boy band ya, berempat ya. Oke, terima kasih untuk pujiannya, sangat memberkati kami semua. Sebentar kita akan menyaksikan video pengumuman untuk minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Gembala Pendeta Joel Elia Zakaria. Tuhan Yesus memberkati. Zoom webinar setiap hari Senin pukul 7 malam, kelompok keluarga Allah Kamis jam 7 malam.
ibadah sepekan. Doa keliling PIC Umum 2 pada tanggal 16 Februari. Doa setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 10 pagi. Kaum wanita hari Rabu pukul 6:30 malam. Komsel CYM setiap hari Kamis pukul 8 malam. Doa pagi setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Chance Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul 6:30 malam. Minggu depan, perayaan ulang tahun GSJA Cendrawasih yang ke-41, ibadah yang pertama akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Joel Elia Zakaria, dan ibadah raya yang kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Esker. Ibadah juga disertai dengan live streaming di YouTube GSJA Cendrawasih. Mari datang dan hadirilah dalam ibadah ulang tahun GSJA Cendrawasih yang ke-41 Minggu 14 Februari di Umum 1 dan Umum 2 dengan dress code baju warna merah. Ibadah online Chance Kids GSJA setiap hari Minggu pukul 9 pagi hanya di YouTube Chance Kids GSJA. Mari patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta tidak beribadah jika mengalami sakit. Mari bersama-sama menjaga dan melindungi gereja kita dengan cara tidak bersandar kepada dinding, tidak menyeret kursi dekat dinding, memegang atau menyentuh bagian panel dinding. Oke, sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kekasih, terus saudara, ketika kita ada pengumuman seperti ini, kami mengundang benar-benar ketika ada Zuminar, ada KKA, Bapak Ibu bisa ikut serta supaya di hari-hari yang tengah minggu kita juga terus dikuatkan di dalam pandemi ini. Kita percaya iman saudara, iman kita semuanya terus ditingkatkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita bersyukur kalau Tuhan Yesus baik buat kita. Mari kita berdoa, kita percaya berkat Tuhan boleh terus dicurahkan buat kita. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih. Kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan terus berlimpah-limpah atas hidup kami. Dan kami percaya pertolongan, janji Tuhan atas hidup kami. Supaya kami tidak mengasihi diri kami sendiri, tapi hidup kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang, boleh menggarami dunia ini Tuhan. Biar melalui kami, melalui hidup kami Tuhan, banyak orang bisa mengenal nama Yesus, dan mereka juga bisa diselamatkan Tuhan. Kami percaya ibadah kami boleh terus menguatkan iman kami. Berkati juga jemaat Tuhan, orang-orang yang mendengar streaming video ini Tuhan. Ibadah kami pagi hari ini, kami percaya berkat Tuhan yang sama daripada Tuhan menyertai mereka. Bapak, kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan, buat bangsa kami, diberkati kiranya Indonesia dengan anugerah yang daripada Tuhan. Biar keselamatan boleh terjadi atas Indonesia. Sudah lebih dari 1 juta orang Tuhan yang terkena pandemi ini. Tapi kami percaya Tuhan masih menyertai seluruh jemaat Tuhan, GSJA Cendrawasih di tempat ini. Engkau yang melingkupi, Engkau yang menjaga kami Tuhan. Bahkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan juga menolong kami. Baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis kami Tuhan. Bahkan dalam keluarga kami, Tuhan campur tangan. Sehingga semuanya terjadi mujizat demi mujizat Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bisa beribadah, kami tahu Tuhan yang masih menjaga kami. Bapak, mari tolong kami Tuhan. Biar seluruh gereja Tuhan, anak-anak-Mu, baik Bapak Gembala kami, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan, boleh mengalami berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Bapak dalam surga, sebentar kami akan pulang. Mari berkati, sertai kami Tuhan, dalam perjalanan pulang, dalam aktivitas kami yang lain. Untuk kami bisa menjaga protokol kesehatan juga dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Terima kasih Bapa. Mari seluruh jemaat Tuhan, saudara-saudara yang ada di rumah,
Mari kita juga mengangkat tangan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah dan pulanglah dengan anugerah, kasih sayang daripada Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Kristus. Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat hidup kita. Bahkan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus.